Dari kita hari ini saja. Sebentar, ini kenapa? Nah, cuman ingin mengingatkan aja ya bahwa pantun itu salah satu bentuk puisi lama yang bersajak AB-AB. Kemarin sudah diingatkan ya. Aduh, ini apa ya? Ada please move these windows away. Apa ya Pak Priyo? Pantun bisa juga dalam bentuk peribahasa. Ya, jadi peribahasa. Oh, kalian peribahasa enggak? Pernah dengar peribahasa enggak? Pernah. Pernah. Ya. Contohnya yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, gitu ya kalau kalian pernah dengar ya. Ya, itu namanya peribahasa, ya. Peribahasa adalah salah satu bentuk puisi lama juga yang bentuknya pantun, ya. Jadi pantun itu bisa berbentuk peribahasa, bisa juga berbentuk karmina, karena pantun bisa hanya 2 baris, bisa juga dalam bentuk Taliban itu pantunnya 8 baris atau 6 baris ya. Tapi kalian nggak akan belajar karmina sama Taliban nggak ya. Kalian belajar pantun saja. Ini Bu Ina cuma ingin menambahi aja bahwa pantun itu ada juga yang bentuknya peribahasa. Begitu maksudnya ya. Asal syaratnya terpenuhi. Tadi maksudnya yang sajaknya AB, AB. Begitu ya. Contoh pantun yang bahasa. Dalam tamunya jangan terlalu rapat. Wahai insan orang beriman, adzan terdengar segera sholat. Contohnya peribahasa. Nah, ini contohnya lagi nih. Yang sering kalian dengar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu ada maksudnya. Kenapa disebut pantun begitu? Artinya perbuatan yang walau terasa berat, tetapi ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari. Gitu. Jadi kalian kalau belajar, ini biasanya dipakai untuk pelajar. Kalau belajar itu harus ada pengorbanannya dulu kalau mau belajar ya, jangan cuma cari temannya aja. Belum keluar. Jika ada sumur jika ada sumur di ladang. Oh, itu asam di gunung, garam di laut. Gitu. Oh, jika ada sumur di ladang. Nanti deh, jika ada sumur di ladang. Ke hulu memotong pagar. Jangan terpotong batang durian. Cari guru tempat belajar. Jangan jadi sesal kemudian. Gitu. Maksudnya apa? Kalau kalian mau berguru, bertanya, cari orang yang benar-benar tahu. Ya, jangan tanya, tadi materi pantunnya apa ya gitu. Tanyanya ke adikmu yang kelas 2 misalnya gitu kan, nggak tahu, belum dikasih tahu ya. Tanya sama orang yang tepat. Nah, kalian misalnya punya masalah, nggak usah curhat sama temennya, ya. Jangan curhat sama temennya, nanti nggak dapat solusi. Curhatnya sama ayah atau sama bundanya. Itu maksudnya. Lanjut. Anak buaya pergi bertenung, ke lubuk memakan bangkai. Hendak hati memeluk gunung, gunung dipeluk, tangan tak sampai. Ya, bisa nggak kalian memeluk gunung? Nggak bisa. Iya, jelas bisa. Gunungnya besar, iya betul. Kalau mobil aja nggak bisa kok.
Nah, ini Kalau tuh gunungnya kecil aku bisa. kalau gunungnya kecil, gunung Gunung apa yang mainan. buatan kalian? Mainan Gunung dulu, Betul banget mainan. gunung mainan betul Bu. Bisa Yang ada bisa diledakkan pakai deterjen itu, iya bisa. Ya, ini artinya kalian bercita-cita mendapatkan sesuatu, tapi pengennya dapat nilai 100 kalau ujian, kalau ulangan, tapi nggak pernah belajar. Pengennya bisa hafal Quran, tapi nggak pernah mau menghafalkan. Nah, itu peribahasanya itu seperti ini ya. Hendak hati memeluk gunung, gunung dipeluk tangan tak sampai. Pengennya kita tuh punya cita-cita yang berlebih, cita-cita yang tinggi, tapi usahanya belum maksimal. Gitu ya. Jadi kalau punya cita-cita, boleh kita bercita-cita banyak, tapi ayo disertai dengan semangat yang sungguh-sungguh, usahanya harus ada. Ya, silakan dibaca. Siapa ya? Siapa mau baca? Oh, ketutupan. Itu gimana cara menghilangkannya ya, Pak Priyo? Ketutupan. Mana? Diapain ya? Itu caranya. Pergi ke Hai. Sepertinya itu di tempatnya Bu Winda. Bu, coba Windows yang lain di internet atau PowerPoint ada ininya ditutup dulu. PowerPoint lain. Sudah enggak, Bu? Sudah enggak ya? Sudah di-hide. Ya, sudah di-hide sama Bu Indah ya. Yuk, Sudah Ibam minta di-hide. tolong dong dibaca, Bam. Oke. Pergi ke rumah Maryam, ramai orang tengah berjaga, cari si bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Iya. Kata-katanya mungkin agak-agak asing ya untuk kalian ya. Agak-agak tidak familiar gitu ya untuk kalian. Tetapi biasanya begitulah peribahasa, memakai bahasa-bahasa Melayu kadang-kala begitu ya. Tapi bahasanya bahasa yang halus, jadi bukan bahasa yang tidak baku gitu maksudnya. Ini artinya adalah kalau bersungguh-sungguh pasti akan tercapai apa yang dimau, apa yang dicita-citakan. Ya, contoh yang lain lagi. Nah, ini dia yang sukanya kalian hafalkan. Yuk, Fatih, 5B, silakan dibaca. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Ya, ini di awal ini sampiran ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Ini namanya apa? Sampiran. Ya, betul. Sampiran itu kadangkala ada maknanya, kadangkala juga enggak. Kadangkala nyambung dengan isinya, kata-katanya itu loh, nyambung dengan isinya, tapi kadangkala dia hanya pengantar saja. Ya, ini artinya gini, kalau ada kesempatan, kita pasti akan bertemu lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada kesempatan, maka tidak perlu bersedih. Insya Allah ketika Allah itu mengizinkan, kita pasti akan bertemu. Gitu ya. Jadi kalau sama temennya, reunian sama temennya, nanti kalian udah bisa nih misalnya kelas 6. Terus reunian, nah nanti boleh tuh bilang peribahasanya kayak gini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Oh iya, bahasanya ketika membaca puisi, ketika membaca pantun itu kayak gitu ya. Jadi jangan seperti membaca artikel biasa, jangan seperti membaca komik misalnya begitu ya, atau cerpen gitu. Beda, ada nadanya. Nah, Bina contohkan begini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang,
bolehlah kita bertemu lagi. Nah, gitu. Jadi ada nadanya. Jadi nggak data. Ya habis ternyata. Itu ya. Yang perlu kalian ingat adalah pantun itu punya sajak A, B, A, B. Mana sudah diingatkan sama Bu Rina ya. Ini sudah dijelaskan. Nah, dan kalian perlu ingat ketika dalam sebuah pantun belakangnya sama, maka belakangnya sampiran satu dengan belakangnya isi satu itu harus sama. Ini pergi bertenung, hendak memeluk gunung. Nah, ini sama. AA. Sampiran 2 dengan isi 2 itu harus sama juga. Kelubuk memakan bangkai, tak sampai. Nah, belakangnya kan I. Ini juga I. Begitu. Ya. Nanti kalau kalian mau melengkapi pantun, kalian harus ingat sajak atau rima yang ada di belakangnya itu harus nyambung. Terus, isinya di baris ketiga dan baris keempat, isinya ini harus sesuai. Jangan sampai kalian salah. Nanti ada di quizzes. Nanti ada pertanyaan yang isinya kayaknya hampir sama. Kalau kalian tidak jeli, melihat artinya apa, mengartikan peribahasa itu apa, nanti bisa salah. Ya, gitu ya untuk pantun. Ada yang masih bingung dengan pantun nggak? Sebelum kita masuk ke quizisnya. Bu. Enggak, bener. Sudah nggak sabar ya dengan kuisisnya ya. Sudah bener? Oke, kalau sudah, Winda akhiri. Apa namanya? Winda akhiri share slide-nya, slide share-nya. Terus habis ini kalian silakan buka quizzes.com. Kodenya adalah, terlihat nggak ya? 34. Minda annotation ya. 34, 37, 36. Nah, itu dia. Pak April sudah slide share. Silakan diketik dulu kode gamenya 34, 37, 36. Wah, bagus banget ini nomornya. 34, 37, 36. Sudah masuk. Sudah masuk. Oke. Sudah masuk. Ya. Fabrio belum mengupdate ini ya, belum mengupdate pesertanya. Gak bisa masuk quizzes pakai HP-nya Abi. HP-nya Abi gak bisa login soalnya. Kalau gak login malah error, pakai HP-nya Abi bisa nyampe. Itu yang bicara Pak Faisal. Yang nggak bisa masuk. Orlen. Oh, Orlen. Ya. Sudah 24 anak nih yang masuk ya. 40. Mana? Orlen mau dibantu apa, Orlen? Itu Bu, nge-lag Bu. Oh, gitu. Oh, coba dicek lagi di atas ada bugnya enggak, Pak? Ada. Oh iya, berarti sudah. Sasi, Oke, bagaimana Sasi? perkembangan Aryo? Aryo dan Sasi? Belum selesai. Aku di soal ke-10. Oh, baik Aryo, lanjutkan. Kan nanti ada warna oranye itu berarti kan
Nah, itu nek online masih bagus. Tapi kalau ungu bagus banget. Kalau Lagi, masa ketemunya kalau ada buah pinang aja, kan? Nah, gitu. Jadi harus dilihat lebih jeli lagi soalnya ya. Nomor 4, melengkapi pantun lagi. Nah, ini mohon maaf agak salah ya. Harusnya yang titik-titiknya itu adalah isinya, bukan sampirannya, ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu adalah isinya, bukan sampirannya, ya. Pergi ke rumah Cik Mariam, ramai orang tengah berjaga. Nah, yang nomor 1 harusnya cari-cari si bulu ayam, betul. Ramai orang tengah berjaga, berarti ga. Terakhirnya ga. Lama-lama bercantum juga, betul. Ya, pilihannya 2 dan 4. sama lama. Ya, ini kata-katanya soalnya agak tidak familiar, jadi mungkin kalian agak bingung ya. Salah ya. Lumayan nih, banyak yang salah. Lagi lanjut. Sungguh senang dapat kawan baru. Kawan yang lama jangan dibuang. Ayo, 2 jawabannya apa? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa mampir ke warung. Iya, betul. Belakangnya ya itu ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa mampir ke warung. Senang dapat kawan baru. Kawan yang lama jangan dibuang. Gitu ya. Betul. Yuk, nomor 6. Sama nih 2 lagi, tapi 1 sampiran, 1 isi. Titik. Sungguh susah untuk dipanjat. Kalau suka duka tetap memohon, titik. Rimanya berarti yang pertama harus on. Coba. N, bukan eng loh, bukan NG loh, N aja. Sarang di atas pohon, betul. Sungguh susah untuk dipanjat. Kalau suka duka tetap memohon. Allah yang Maha Esa. Kan belakangnya at. Belakangnya T. Ada pencipta doa dipanjat. Doa dipanjat. Ada pencipta doa dipanjat. Betul sekali. Well done. Nomor 7. Raja buah si raja pisang. Sedap disantap dikala senja. Riang hati bukan kepalang. Sepeda impian di depan mata. Artinya apa ini? Artinya sepeda baru. Iya, betul ya. Ada tulisan tuh sepeda impian di depan mata. Senang dapat sepeda yang diimpi-impikan karena dapat hadiah begitu ya. Lanjut nomor 8. Buah cempedak bukan durian. Pergi ke kebun naik sepeda. Titik diperlukan sikap waspada. Sama-sama dah sudah. Berarti sampirannya an. Mana yang an? Semuanya an tuh. Semuanya an belakangnya. Jangan berbuat kebaikan. Jangan ragu berbuat kebaikan, diperlukan selalu sikap waspada. Kira-kira nyambung enggak? Enggak. Kalau direncanain ya. Bu. Apa? Untuk menambah rasa persaudaraan diperlukan selalu sikap waspada. Ya, Bu. Oh, yang B. Supaya tidak sesal kemudian diperlukan selalu sikap waspada. Betul. Ya, nomor 9. Setelah berusaha belajar lebih giat dan serius, Danang mendapat peringkat pertama.
Ia sangat senang karena memperoleh hadiah atas prestasinya. Hadiahnya karena prestasi ya. Nah, pantun yang sesuai kira-kira yang mana? Kalau mau lihat begini, kalian lihat berarti isinya. Sampirannya tidak perlu dilihat dulu, enggak apa-apa. Yang penting isinya dulu dilihat. Ya, coba yang A. Ayo kita giat belajar supaya nilainya maksimal. Sesuai enggak? Belum. Belum. Yang B, gembira hati tiada terkira, ibu datang membawa hadiah. Sesuai enggak kira-kira? Belum. Sebenarnya sih sesuai, tapi hadiahnya itu masih umum gitu ya. Terus yang C, kuda poni si kuda ke riang hati bukan kepalang, hadiah prestasi akan didapat. Kira sesuai enggak? Betul, iya, karena ada tulisannya hadiah prestasi. Sesuai dengan artinya, karena mendapatkan hadiah atas prestasinya. Betul, yang C. Yuk, nomor 10. Next, Pak Priyo. Bentar. Matikan dulu. Ini tak Ayo, Nek otak papa, aku siji. ayo aku luru. Yuk, mendapat kawang senang rasanya bila bila dimasak dan dimakan. Tentu boleh kita berkenalan. Ikan lauk enak rasanya. Nah, susunannya yang bagus yang gimana nih? 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Yes, betul. Hah? Ya, 4, 2, 1, 3. Ya. Nomor 11. Pohon jati, pohon bambu. Tumbuh merimbun menjadi pagar. Menangis adik di depan Pintu. betul. Masa di depan sapu. Nah, ini banyak yang benar nih, 51 nih. 2 aja yang salah ya. Lanjut, nomor 12, nomor terakhir. Pak Priyo. Iya. Pergi ke laut membawa jala ditebar sambil mengingat, meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Isinya apa kira-kira? Meski hidup banyak kendala, haruslah kita selalu semangat. Berarti Tidak boleh menyerah. tidak boleh mudah menyerah, harus selalu semangat. Ya, betul. Oke, meskipun banyak yang salah ya, 15 tuh yang salah ya. Ya, itu ya teman-teman, barakallah. Sudah selesai kuisnya. Next time ketika kita menemukan soal tentang pantun, berhati-hati, jeli dan teliti untuk membaca soalnya ya. Meskipun akhir rimanya sama, tetapi kita lihat kembali apakah isinya sesuai atau tidak. Begitu ya teman-teman. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri vikon kita hari ini? Hazel sudah mulai nguap itu. Hazel sudah mulai ngantuk itu. Siapa tadi yang berkata? Ada tugas di kece enggak, Bu? Yang tugas Oh, ada tugas di GC enggak? Untuk yang pantun hari ini, insya Allah Bina tidak memberi tugas di GC ya, kecuali yang tidak ikut vikon ya. Yang tidak ikut vikon nanti silahkan mengerjakan kuisis lagi. Yang ikut vikon hari ini, kuisisnya silahkan di turn in ke GC. Cuman di turn in aja, biar kalian laporan aja kalau kalian sudah mengerjakan kuisisnya. Nanti akan dibuatkan cantolan tugasnya oleh guru masing-masing. Itu ya. Siap teman-teman? Siap. Bisa ya? Ya, kalau perlu skornya boleh di screenshot kemudian dikirimkan di lampiran di GC-nya. Begitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Maaf ya Bu, aku keluarnya duluan ya. Adekku harus Zoom. Oh, baik Mas Aryo, silahkan. Sudah mau selesai kok. Ya, dadah Mas Aryo. Yuk teman-teman,
kita akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Pak Priyo mau ada yang disampaikan dulu? Oh iya, nanti jangan lupa yang ikut green therapy membawa kertas manila atau kertas agak tebal, kalender yang bekas tapi yang tebal ya. Asturo boleh. Nah, Ya, juga Asturo boleh. Sama untuk Ya, hiasan, kardus nanti tapi dilapisi. mungkin untuk hiasan bawa gambar-gambar kecil-kecil, gambar-gambar kecil bekas kalender atau bekas apa namanya kertas kado yang sudah tidak terpakai, barang saja untuk nempel-nempel hiasan. Kalian boleh kreasi sendiri, boleh ditempel. Oke.